Oke, baik. Halo semuanya. Sebelumnya kenalin namaku Abdullah Jawadi dengan NIM 2208 10 20 11 19. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini aku berkesempatan untuk menjelaskan salah satu materi di matkul manajemen keuangan lanjutan, yaitu di sini aku akan menjelaskan materi capital structure. Baik, yang pertama di sini aku akan menjelaskan dari definisi struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Sedangkan modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Dan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Oke, jadi di sini struktur modal itu mengacu pada cara perusahaan membiayai operasinya dengan menggunakan berbagai sumber dana. Ini termasuk campuran antara modal saham, ekuitas, dan modal pinjaman hutang, serta bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber-sumber dana tersebut dalam bentuk saham biasa, saham preferred, hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang. Serta struktur modal dapat memiliki dampak signifikan pada kinerja keuangan perusahaan dan tingkat risiko yang dihadapinya. Oke, selanjutnya di sini ada urgensi struktur modal. Struktur modal memiliki urgensi yang penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Karena yang pertama itu ada pengaruh terhadap kinerja keuangan. Jadi, struktur modal yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai keseimbangan optimal antara biaya modal dan risiko. Ini dapat mempengaruhi profitabilitas dan nilai-nilai perusahaan. Yang kedua ada dampak pada biaya modal. Penggunaan modal saham dan utang memengaruhi biaya modal. Perusahaan harus memilih kombinasi yang meminimalkan biaya modal keseluruhan untuk meningkatkan keuntungan. Oke, jadi yang ketiga ada pengendalian risiko. Struktur modal yang cermat dapat membantu mengelola risiko keuangan. Mengandalkan terlalu banyak utang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Yang keempat ada pengaruh pada keputusan investasi. Jadi struktur modal yang tepat dapat mengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendanai proyek investasi. Modal yang tersedia mempengaruhi pertimbangan perusahaan dalam mengambil peluang investasi. Dan yang terakhir di sini ada hubungan dengan pihak luar. Jadi struktur modal juga dapat mempengaruhi persepsi investor dan kreditur terhadap perusahaan. Ini dapat mengaruhi akses perusahaan ke sumber dana eksternal. Dengan demikian, struktur modal memainkan peran penting dalam mengelola keuangan perusahaan dan dapat berdampak besar pada kesuksesan jangka panjang perusahaan. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor lah yang mempengaruhi struktur modal. Di sini ada dua. Yang pertama ada faktor ekonomi makro dan yang kedua ada faktor ekonomi mikro. Yang pertama yaitu faktor ekonomi makro, yaitu inflasi. Pada saat inflasi meningkat, terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang di pasaran dan pada umumnya terjadi secara terus-menerus. Dan yang kedua ada faktor ekonomi mikro atau liquidity. Likuiditas biasanya digunakan oleh perusahaan atau investor untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oke, di sini ada alat dasar manajemen struktur modal, analisis EBIT EPS. Melalui analisis ini, manajemen dapat melihat dampak dari berbagai alternatif pendanaan terhadap EPS atau disebut earning per share. Oke, pada tingkatan EBIT atau yang disebut earning before interest and tax yang bervariasi atau yang dimaksud dengan EPS adalah laba bersih sesudah pajak atau earning after tax atau EAT dibagi jumlah lembar saham perusahaan yang beredar. Pada analisis ini, hubungan antara EBIT dan EPS dapat dicari dengan dua cara. Yang pertama itu bisa menggunakan menghitung EPS pada berbagai alternatif pendanaan untuk EBIT tertentu. Dan yang kedua itu
mengulang langkah pertama untuk EBIT yang berbeda-beda, dan nanti hasilnya kemudian digambarkan dalam grafik EBIT EPS. Di sini ada alat dasar manajemen struktur modal, rumus. Di sini ada dua rumus, EAT saham dan EAT utang. Tentunya rumusnya juga berbeda. Yang pertama itu ada EAT saham sama dengan EBIT atau disebut indifference point dikurangi C1, yaitu biaya bunga pada alternatif pembelanjaan 1 dikali 1 dikurangi T tersebut tingkat pajak sama dengan S1, yaitu jumlah saham pada alternatif pembelanjaan 1. Sedangkan untuk EAT hutang itu sama dengan EBIT atau disebut indifference point dikurangi C2 atau biaya bunga pada alternatif pembelanjaan 1. Lalu dikali 1 dikurangi T atau tingkat pajak sama dengan S2 atau jumlah saham pada alternatif pembelanjaan 1. Bedanya dari keduanya itu EAT saham EBIT dikurangi C1, sedangkan EAT utang itu EBIT dikurangi C2. Oke, ini ada rasio utang. Rasio utang sendiri itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Sedangkan rasio jaminan menunjukkan kemampuan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman yang jatuh tempo. Untuk menghitung rasio hutang, itu manajemen menggunakan informasi dari neraca. Sedangkan untuk menghitung rasio jaminan, informasi dari laporan rugi laba yang dipergunakan. Jadi rasio hutang ini adalah salah satu metrik yang digunakan untuk menilai seberapa besar proporsi modal perusahaan yang didanai melalui utang dibandingkan dengan modal sendiri atau ekuitas. Ini dapat dihitung dengan rumus rasio utang sama dengan utang atau ekuitas. Rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan mengandalkan utang untuk mendanai operasinya. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar proporsi utang dalam struktur modal perusahaan yang dapat meningkatkan risiko finansial. Dan sebaliknya, rasio yang lebih rendah menunjukkan ketergantungan yang lebih rendah pada utang. Penting untuk mengelola rasio ini dengan bijak sesuai dengan strategi keuangan dan risiko perusahaan. Oke, baik, yang terakhir mungkin di sini ada aku mencantumin beberapa sumber bacaan yang aku buat atau jadiin referensi buat merangkum materinya. Yang pertama di sini ada buku Manajemen Keuangan 2 yang disusun oleh Nila Firdausi Nuzula. Dan yang kedua ada buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan yang disusun oleh Novia Sandra Dewi pada tahun 2007.